Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 dengan anggota yang lain, Nelisha Adah dan Laila Cahya Maulida, dengan saya sendiri Robiatul Rohimah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang landasan psikologi dalam teknologi pendidikan. Oke, untuk yang pertama, landasan teori dalam teknologi pendidikan. Di sini saya akan menyinggung sedikit tentang landasan teori dalam teknologi pendidikan. Definisi landasan teori. Landasan teori mengandung teori atau konsep dasar yang diambil dari buku-buku acuan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti sebagai tuntutan untuk mengatasi masalah penelitian dan merumuskan hipotesis. Macam-macam landasan teori dalam teknologi pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti filsafat pendidikan, kita dikenalkan dengan berbagai aliran filsafat, seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, dan lain-lain. Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan ini berkaitan dengan segala sesuatu yang berbau sosial di dalam pendidikan. Yang ketiga, landasan psikologis. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Landasan teori psikologi dalam teknologi pendidikan. Salah satu landasan penting dalam pengembangan media dan teknologi pembelajaran adalah teori belajar. Semua produk media dan teknologi menjadi kurang relevan dengan kebutuhan peserta didik ketika tidak melibatkan pemahaman komprehensif terhadap aspek-aspek belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan perubahan kemampuan manusia yang relatif permanen sebagai akibat dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan internal yang mencakup pengetahuan, sikap, mental, dan keterampilan. Untuk membahas secara rinci tentang belajar, saya akan menjelaskan 3 pandangan belajar yang melihat dari 3 perspektif, yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Yang pertama, perspektif behaviorisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati, bukan dengan proses mental yang dilakukan dengan dilihat dan disaksikan secara langsung. Seorang anak merekam suara dengan mengerjakan tugas untuk media audio, memasang poster untuk media visual, dan menyunting gedung sekolah untuk media video adalah suatu bentuk perilaku yang diamati. Yang kedua, perspektif kognitivisme. Sebagai akibat dari beberapa keterbatasan perspektif yang dikembangkan oleh kaum behaviorisme, perspektif belajar kognitif justru memberikan tanggapan langsung bahwa belajar bukan hanya dapat diamati melalui perubahan perilaku, melainkan juga perubahan struktur mental internal seseorang yang memberikan kapasitas adanya untuk menunjukkan perubahan perilaku. Struktur mental yang dimaksud adalah mencakup pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan, dan mekanisme lainnya dalam otak manusia. Proses belajar dalam perspektif kognitif melibatkan 3 proses: perhatian, pengodaan, dan pemanggilan kembali. Yang pertama, perhatian merujuk pada proses pengambilan informasi dari lingkungan dan mengabaikan informasi yang lain. Artinya, memfokuskan diri pada suatu sumber informasi. Yang kedua, pengodean adalah proses penerjemahan informasi ke dalam bentuk yang dapat berarti dan dapat diingat kembali. Dalam hubungan dengan peran media dan teknologi, perspektif kognitif memandang bahwa belajar akan dapat dilakukan dengan mudah jika memaksimalkan peran teknologi untuk memfasilitasi proses kognitif termasuk
mengorganisasi, menyebarkan, menghubungkan, mengasimilasi, dan mengakomodasi informasi baru dalam memori. Dan yang ketiga ialah perspektif konstruktivisme, mendefinisikan belajar sebagai proses konstruksi pengetahuan oleh peserta didik berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. Artinya, belajar bukan hanya diperoleh melalui hubungan antara peserta didik dengan pendidik, melainkan lebih dari itu, yakni dapat pula dilakukan dengan mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman belajar dengan pendidik, peserta didik, dan berbagai sumber belajar lainnya. Perspektif konstruktivisme mengutamakan keaktifan peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan interaksi dengan dunia nyata. Pembelajaran berbasis konstruktivis memandang peserta didik dan proses belajar menjadi fokus utama, sedangkan pendidik berperan sebagai fasilitator. Aplikasi landasan teori psikologi dalam teknologi pendidikan. Ilmu perilaku, khususnya teori belajar, merupakan ilmu yang utama untuk mengembangkan teknologi pembelajaran. Dalam pengembangan teknologi pendidikan yang senantiasa berhubungan dengan program pendidikan untuk kepentingan peserta didik, maka landasan psikologi mutlak harus menjadi dasar dalam proses pengembangan teknologi pendidikan. Perkembangan yang dialami oleh peserta didik pada umumnya diperoleh melalui proses belajar. Guru sebagai pendidik harus mengupayakan cara atau metode yang lebih baik untuk melaksanakan proses pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang optimal. Aplikasi psikologi pendidikan dalam teknologi pendidikan adalah menyangkut dengan aspek-aspek perilaku dalam ruang lingkup belajar mengajar. Secara psikologis, manusia adalah makhluk individual, namun juga sebagai makhluk sosial. Dengan kata lain, manusia itu sebagai makhluk yang unik. Maka dari itu, kajian teori dalam psikologi dalam teknologi pendidikan seharusnya memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh setiap individu, baik ditinjau dari segi tingkat kecerdasan, kemampuan, sikap, motivasi, perasaan, serta karakteristik individu lainnya. Dan strategi belajar itu terdapat dalam kajian ilmu teknologi pendidikan. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang guru melalui pertimbangan psikologisnya diharapkan dapat 1. Merumuskan tujuan pembelajaran secara tertib. 2. Memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. 3. Memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling. 4. Memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. 5. Menciptakan iklim belajar yang kondusif. 6. Berinteraksi secara tepat dengan siswanya. 7. Menilai hasil belajar yang adil. Saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini. Semoga pembelajaran dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.